Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang hukum dan masalah-masalah kependudukan. Pembahasan A. Masalah kependudukan dalam proses pembangunan yang mencakup jumlah, komposisi, distribusi, maupun administrasi kependudukan. B. Permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. A. Masalah kependudukan dalam proses pembangunan yang mencakup jumlah, komposisi, distribusi, maupun administrasi kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduk, yakni keempat terpadat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, lalu Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia mencapai 206.264.595 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih sekitar 1,49% per tahun. Yang kedua, komposisi penduduk. Secara umum, terdapat 3 model piramida penduduk, yaitu yang bersifat ekspansif, yaitu jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia muda. Konstruktif, yaitu alasnya mulai mengecil namun di tengahnya menggelembung, atau jika penduduk yang berada pada kelompok usia muda sedikit jumlahnya. Stationary, yaitu besaran penduduk setiap usia hampir sama banyaknya kecuali usia tertentu. Ketiga, distribusi penduduk. Dalam hal persebaran penduduk, sebagian besar, sekitar 67%, penduduk Indonesia tinggal di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok dengan kepadatan yang sangat tinggi. Penduduk yang tinggal di perkotaan 35,9%, sementara di pedesaan 64,1%. Persebaran penduduk yang timpang antar wilayah sebagai dampak kesenjangan pembangunan juga tampak jika dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Indonesia. Perbedaan konsentrasi dan persebaran penduduk mengakibatkan perbedaan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap pemerataan pembangunan. Hal ini seringkali membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan atau kesenjangan pertumbuhan ekonomi. 4. Administrasi kependudukan. Permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah rendahnya proporsi penduduk yang melakukan pendaftaran dan pencatatan kejadian vital yang dialami, yang telah mengakibatkan rendahnya kualitas data kependudukan hasil registrasi, serta terbatasnya kepemilikan dokumen penduduk. Dalam banyak hal, kualitas data yang rendah ini juga menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas serta tidak akuratnya penerbitan dokumen yang menjadi bukti legalitas dan dasar kepastian hukum. B. Permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang pertama, pembangunan subsistem hukum kependudukan yang tidak mengalir dari amanat Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 26 ayat 3 menyebutkan hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Yang kedua, belum ada satu undang-undang yang mengatur substansi kependudukan secara komprehensif. 3. Berbagai undang-undang yang mengatur tentang kependudukan yang ada, substansi yang satu dengan yang lain tidak saling berhubungan atau parsial. Keempat, perundang-undangan di bidang kependudukan belum sepenuhnya sejalan dengan hak asasi wanita. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Ada beberapa kelemahan. Yang pertama, bila dicermati materinya banyak bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama dalam mengatur pengendalian penduduk, mobilitas penduduk, dan keluarga berencana. Yang kedua, dirasakan lemah dari aspek penegakan hukum karena tidak dilengkapi dengan sanksi hukum.
Yang ketiga, belum menampung isu-isu perubahan global dalam kependudukan dan pembangunan, sebagaimana disepakati dalam ICPD Kairo 1994 dan Millennium Development Goals, New York 2000. Yang keempat, belum menampung isu gender, partisipasi pria, hak-hak reproduksi, dan infertilitas. Yang kelima, masih bersifat sentralistis, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan memuat semangat otonomi daerah. Yang keenam, belum secara tegas menyebutkan institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga sejahtera. Dan yang terakhir, tidak cukup mengandung nilai-nilai demokrasi dan HAM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang tidak dimengerti, bisa bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.